Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita melalui ibadah live streaming pagi ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus memelihara kita sampai pagi hari ini. Dan kita ada di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara saat ini, di rumah masing-masing, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ku
Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi lewat ibadah ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak dalam satu tempat Tuhan, kami di sini dan jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih ada di rumah masing-masing. Tapi kami yakin, kami percaya lawatan Tuhan tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi Tuhan, dengan ruang, dengan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, layakkan kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah lewat puji-pujian dan penyembahan kami pagi ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah merayakan bahwa Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga. Dia tidak sia-sia Tuhan. Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kita. Sampai saat ini Tuhan ada untuk kita karena Tuhan kita hidup. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Mari kita bangkit, mari kita bersorak bagi Tuhan. Sebab kita percaya Allah kita yang hidup. Dan maut telah dikalahkan oleh darah anak domba.
Mari kita angkat pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita Allah besar. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rinduan ingin mendengar sabda Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Aku rindu Tuhan,
siap Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan, yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami siap mendengarnya Tuhan. Urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya menjumpai kembali Bapak Ibu melalui siaran ibadah online. Kita bersyukur pagi hari ini saya dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu semuanya sehat, oleh karena damai sejahtera Tuhan dilimpahkan Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Kamis kemarin saya dan Bapak Ibu sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia boleh menyelesaikan misi yang ada di dalam dunia dan dia kembali ke sorga. Dan ketika dia kembali ke sorga, dia juga akan datang kembali pada konteks dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya untuk kembali ke rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, dia juga tidak akan begitu saja meninggalkan murid-muridnya, tetapi Yesus juga akan memberikan atau mau mengutus, di mana Roh Kudus akan diberikan sebagai penguatan, sebagai penghiburan bagi murid-muridnya. Nah, Roh Kudus itu yang akan menyertai saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, di mana Roh Kudus ini yang memberikan damai sejahtera, Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita belajar akan firman Tuhan, Roh Kudus itu juga yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap hidup kita. Maka ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa nantinya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itulah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Bagaimana damai sejahtera Tuhan menyertai di dalam setiap hidup kita. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 31. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu.
tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tadi apa yang sudah kita baca, ini merupakan satu percakapan yang disampaikan Tuhan Yesus, dan peristiwa ini terjadi sebelum Yesus disalib dan tentunya sebelum Yesus juga naik ke sorga. Ini artinya bahwa ini adalah merupakan kalimat yang disampaikan oleh Yesus sebagai sebuah penguatan kepada murid-muridnya, karena secara jasmania mereka akan berpisah dengan Yesus sebagai guru mereka. Nah, ketika ini akan terjadi, karena pada dasarnya Yesus mengetahui tentang bagaimana situasi daripada murid-muridnya ketika nanti seandainya Yesus ini meninggalkan mereka, yaitu dengan disalib, setelah itu kemudian dia bangkit, kemudian naik ke sorga. Maka daripada itu perkataan ini dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini tidak mengalami kegelisahan, tidak mengalami ketakutan. Makanya di ayat 27 di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera ini ditinggalkan Yesus atau diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, apa tujuannya? Supaya murid-muridnya tidak menjadi gelisah dan gentar hati mereka, tetapi mereka tetap pada posisi damai sejahtera. Karena ketika mereka memiliki damai sejahtera ini, maka kemudian mereka tidak akan mengalami ketakutan yang begitu menakutkan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Apa yang dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya sangat penting, karena ini perlu bagi mereka. Dan ini juga penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada masa sekarang. Ini adalah masa gereja Tuhan. Saya dan Bapak Ibu pun membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, saat manusia diciptakan di Taman Eden di dalam kitab Kejadian, kondisi ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, itu dalam kondisi baik. Bahkan dalam konteks bahasa Ibrani itu memakai kata tov, itu artinya baik, itu artinya semuanya teratur dengan baik. Bahkan tidak hanya baik saja, tetapi kemudian Tuhan Allah berkata bahwa ketika semuanya sudah terjadi, Tuhan Allah berkata bahwa semua yang diciptakan itu sungguh amat sangat baik. Tidak hanya top, tetapi hinetop. Hinetop itu artinya itu dalam kondisi yang sangat baik, itu dalam kondisi yang teratur, itu dalam kondisi tidak ada sedikit pun gangguan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kondisi ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini. Pada awalnya semuanya baik. Keadaan manusia juga baik, tetapi rupanya itu tidak berlangsung lama. Saat manusia dikotori, dinodai oleh dosa, maka sesuatu yang baik itu dirusakkan oleh yang namanya dosa. Sehingga apa yang terjadi saat manusia jatuh ke dalam dosa? Apa yang menjadi sangat baik itu rusak. Buktinya apa? Dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian mereka mengetahui bahwa mereka telanjang, akhirnya mereka bersembunyi. Ketika Tuhan Allah berjalan memasuki taman, dan kemudian manusia, Adam dan Hawa, mengetahui langkah daripada Tuhan Allah, kemudian mereka bersembunyi, dan Tuhan Allah mencari, Adam, Adam, di manakah engkau? Padahal sebelumnya tidak ada perasaan itu. Nah, di dalam konteks bahasa asli, mereka ketakutan dalam konteks yari, yaitu ketakutan yang betul-betul takut nantinya akan mengalami hukuman. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang tadinya diberikan Tuhan di dalam Taman Eden itu rusak. Karena apa? Karena dosa. Dan itu akhirnya rusak. Seterusnya sampai kemudian manusia diusir dari Taman Eden. Maka daripada itu, salah satu daripada tujuan Yesus memberikan damai sejahtera itu adalah supaya manusia itu tidak mengalami sebuah ketakutan. Jadi satu hal yang dikerjakan oleh dosa, akibat daripada dosa, itu adalah kehilangan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, ketika orang itu berdosa, ketika orang itu melakukan sebuah pelanggaran, maka damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu akan meninggalkan orang itu. Maka daripada itu kita bersyukur. Karena apa? Karena ketika saya dan Bapak Ibu berdosa, kita takut kepada Tuhan. Kita takut dalam konteks bukan takut secara menghormati, bukan takut kemudian karena melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa, itu tidak. Tetapi takut karena kita bersalah, karena akan dihukum. Sama ketika Adam dan Hawa, dia bersembunyi dari Allah karena apa? Karena dia takut mengalami hukuman yang datang dari Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, damai sejahtera yang dinyatakan Tuhan Yesus juga, yang diberikan kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera yang seperti itu. Yang disebutkan di ayat 27 tadi, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Rupanya Bapak Ibu, dunia juga bisa memberikan damai. Dunia ini bisa memberikan damai sejahtera kepada kita. Tetapi damai sejahtera yang tidak sama kualitasnya seperti damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Karena kalau kita perhatikan konteks damai sejahtera, mungkin Bapak Ibu pernah berkata dengan kata shalom. Ya, itu dalam konteks bahasa Ibrani. Kemudian dalam konteks bahasa Yunani itu yang disebut dengan eirene. Eirene dan shalom itu memiliki pemahaman yang sama, bahwa damai sejahtera itu adalah situasi keadaan yang aman, tentram, tidak ada perasaan takut, semuanya indah, berbahagia. Bahkan di akhir dari kata itu disebut dengan, karena apa seperti itu? Karena beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia bisa memberikan. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu,
orang supaya hidup tenang, orang supaya dia merasa damai. Ada sistem dunia yang memakai dengan kegiatan ataupun sebuah istilah, yaitu dengan yoga. Dengan yoga, dengan bermeditasi supaya mengalami kedamaian. Tetapi kedamaian yang diberikan dunia berbeda jauh dengan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau yang diberikan Tuhan Yesus tadi dikatakan dengan jelas, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Ada istilah yang berkata bahwa damai sejahtera yang diberikan Allah itu sangat berbeda jauh dengan yang diberikan oleh dunia. Mungkin kadang-kadang dunia bisa memberikan rasa aman. Orang bisa berkata secara fisik misalkan, oh dia cantik, orang itu senang. Oh dia ganteng, orang itu senang. Oh dia berkata, oh dia kaya, dia punya ini dan itu dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa memberikan rasa damai. Tetapi damai yang seperti itu sifatnya sementara. Karena apa? Kecantikan, kegantengan, kekayaan, segala situasi dunia itu hanya sementara. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan adalah damai sejahtera yang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Dunia boleh bergelora, dunia ini boleh penuh dengan persoalan, tetapi damai sejahtera itu tetap ada di dalam setiap kehidupan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana ketika Tuhan Yesus saat bersama dengan murid-muridnya, ketika mereka menyeberangi Danau Galilea, ketika itu kemudian terjadi angin sakal. Tetapi apa yang terjadi? Di situ Yesus bisa tidur di buritan kapal. Ini kan luar biasa. Apakah bisa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita untuk mau tidur harus ada ketenangan. Tapi di situasi, kondisi yang berat, Yesus bisa tertidur. Dia bisa nyaman. Kenapa? Karena dia adalah sumber damai sejahtera. Maka daripada itu, di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera diberikan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan menjadi gelisah dan gentar hati mereka. Jangan menjadi was-was, jangan menjadi takut. Seandainya nanti terpisah dengan Yesus, mereka tetap pada posisi yang kuat secara jasmani. Mereka kan ditinggal oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus akan mati, kemudian Yesus akan bangkit, dan Yesus akan naik ke sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Damai sejahtera ilahi itu pun sudah ditinggalkannya buat saya dan Bapak Ibu. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai gereja Tuhan yang hidup pada masa ini. Nah, apa yang harus kita perbuat ketika saya dan Bapak Ibu, supaya damai sejahtera itu yang ditinggalkan dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi gereja Tuhan yang senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Allah itu? Yang pertama, saya dan Bapak Ibu harus memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Karena dengan persekutuan yang intim dengan Allah, otomatis hubungan kita dengan pusat damai sejahtera yaitu Allah itu terjadi. Maka daripada itu, damai sejahtera itu pasti akan tetap terus ada di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, saya dan Bapak Ibu harus memiliki pikiran Kristus. Artinya bahwa saya dan Bapak Ibu tidak hanya cukup beribadah, saya dan Bapak Ibu harus memiliki pola pemikiran
yang berbeda. Tidak hanya memikirkan hal-hal dunia, tetapi saya dan Bapak Ibu belajar untuk memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang dimiliki oleh Allah. Agar apa? Agar pikiran Kristus itu ada di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, saya dan Bapak Ibu harus tetap terus menjaga hati kita. Hati kita. Karena hati kita adalah merupakan pusat kehidupan yang seringkali ketika hati kita tidak dijaga, hati kita bisa menjadi sakit, hati kita bisa mengalami kepahitan. Sehingga kemudian ketika hati kita sudah dirusakkan oleh kepahitan dunia, menjadikan saya dan Bapak Ibu mudah marah, mudah emosi, mudah dirusak, sehingga damai sejahtera Tuhan itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, saya dan Bapak Ibu menjaga agar lidah bibir kita dari persungutan. Artinya supaya saya dan Bapak Ibu belajar untuk bersyukur. Karena ketika kita bersungut-sungut, itu artinya saya dan Bapak Ibu mengeluh. Mengeluh itu adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Karena mengeluh itu menunjukkan ketidakpuasan saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan. Perhatikan orang Israel. Salah satu dosa yang sering kali diperbuat orang Israel ketika orang Israel dipimpin oleh Musa untuk keluar daripada tanah Mesir. Apa? Yaitu bersungut-sungut. Memprotes tentang pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Tetapi karena sungut-sungut menjadikan kemudian murka Allah ditimpakan dalam hidup mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, sebagian besar orang Israel tidak bisa menikmati tanah Kanaan. Kenapa? Karena suka bersungut-sungut. Makanya Bapak Ibu, jangan suka bersungut-sungut, tetapi sukalah bersyukur. Karena dengan bersyukur, saya dan Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah yang menjaga bahwa damai sejahtera Allah itu ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, hiduplah dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, saya dan Bapak Ibu bisa terpelihara. Sebagaimana kita belajar bagaimana Adam dan Hawa ketika dia keluar daripada jalur kebenaran firman Tuhan, dia berdosa, melakukan pelanggaran, lebih mendengarkan bujukan iblis. Kalau saya dan Bapak Ibu tidak hidup dalam firman Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak suka melakukan firman Tuhan, dikhawatirkan adalah saya dan Bapak Ibu bisa dipengaruhi oleh bujukan, rayuan daripada iblis, sehingga saya dan Bapak Ibu mudah terjatuh. Makanya yang kelima, supaya damai sejahtera Tuhan itu tetap memimpin dalam hidup kita adalah saya dan Bapak Ibu harus hidup di dalam firman Tuhan. Artinya bahwa firman Tuhan menguasai kita. Caranya, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena dengan seperti itu, damai sejahtera Tuhan yang sudah ditinggalkan Tuhan buat kita melalui Roh Kudus yang menempati dalam hidup kita, saya dan Bapak Ibu tetap terpelihara olehnya. Ini Bapak Ibu yang harus saya dan Bapak Ibu perhatikan. Dia sudah meninggalkan murid-muridnya. Dia naik ke sorga, tetapi dia berikan damai sejahtera buat mereka. Dan itu terjadi juga buat saya dan Bapak Ibu, karena saya dan Bapak Ibu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami belajar kembali
tentang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan menyertai kami melalui Roh Kudus yang diberikan buat kami, dan Roh Kudus itu menjadi sumber damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga kami tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah, tetapi kami senantiasa percaya sungguh kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu tetap memimpin dalam hidup kami, dengan kami tetap senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki pikiran, dan pikiran Kristus itu memimpin di dalam setiap hidup kami. Kami juga menjaga hati kami supaya hati kami tidak dikotori dengan kepahitan-kepahitan, tetapi kami belajar untuk mengampuni. Bahkan kami juga mau belajar Bapa, agar kami tetap senantiasa hidup sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan, untuk kami tetap bersyukur dan bersyukur dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, karena dengan bersyukur itu artinya kami menghargai akan segala berkat dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan menguatkan, memberkati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warta gereja, untuk sementara ini kita masih pada kontak ibadah online. Minggu depan kita masih mengadakan ibadah online. Bapak Ibu hanya memakai alat media sosial, HP, laptop dan sebagainya untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Kemudian untuk doa pekan Pentakosta tetap diadakan di gereja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 6, tetapi itu terserah kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau hadir dipersilahkan, hanya jika hadir tolong diperhatikan SOP kesehatan, memakai masker, kemudian menjaga kesehatan, jarak juga sudah diatur, kemudian dengan mencuci tangan dan sebagainya, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Tetapi jika Bapak Ibu hanya di rumah, Bapak Ibu diperbolehkan, silakan saja Bapak Ibu berdoa terhubung di rumah masing-masing, untuk supaya saya dan Bapak Ibu senantiasa boleh berdoa agar Roh Kudus memenuhkan di dalam setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Selama doa pekan Pentakosta ini, saya dan Bapak Ibu juga tetap berdoa, untuk berdoa bagi negara Indonesia, sehingga kemudian doa pada pukul 9 itu bisa dialihkan pada pukul 6. Ya, jadi doa yang biasanya saya dan Bapak Ibu kerjakan pada pukul 9 malam selama 15 menit, itu bisa dialihkan pada pukul 6 sore di rumah, ataupun Bapak Ibu yang bisa ke gereja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akhiri siaran online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan campur tangan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk kami menikmati ibadah online, dan kami yakin, kami percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia, kiranya Indonesia dijadikan negara yang diberkati Tuhan. Indonesia tetap sehat, Indonesia tetap dijagai dengan damai sejahtera Tuhan. Memakai gereja Tuhan yang ada di Indonesia, agar gereja Tuhan tetap menjadi terang dan berkat bagi seluruh sekitarnya. Menyerahkan Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, desa-desa lingkungan yang ditempati oleh umat-umat Tuhan, agar mereka semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Lingkungan tetap sehat, tetap kondusif, ada di dalam perlindungan Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD Immanuel Gombong, semua mereka pasti diberkati oleh Tuhan.
Kepekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya kasih setiamu menyertai atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita kembali menikmati kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menjemput saya dan Bapak Ibu menikmati kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.